Terima kasih Pak Kapolri. Rekan-rekan sekalian, telah kita dengarkan dengan cermat sambil baca karena disiapkan kita sampai dengan halaman 24 dari satu urut, dan pada titik ini sudah menuju P21, SPDB-nya sudah ke kejaksaan. Nah, saudara sekalian, ini tiba saatnya kita mengeluarkan pendapat. Izin Pak Kapolri dan beserta seluruh jajaran. Rapat dengar pendapat kali ini mendapat atensi yang sangat luar biasa dari masyarakat. Bahkan kawan-kawan dari seluruh dapil juga ditanya. Mereka menjawab, kawan-kawan menjawab, nanti tunggu hari Rabu jam 10. Jadi izin Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, rekan-rekan sekalian, ini diperhatikan oleh konstituen Dikau. Oleh karena itu, teman-teman pun hari ini penuh rapat hadir Pak Kapolri. Karena ini mau pertanggungjawaban kepada konstituen. Bahkan Pak Habib Adinda Dr. Habibur Rahman Pak datang ke sini jam 8.05 menit untuk bisa bertanya yang pertama. Dinda ini, cuman sayangnya hari ini tidak bisa yang pertama karena pimpinan menggunakan hak prerogatifnya mendahului bertanya. Jadi setelah pimpinan baru Diko ya. Iya. Oleh karena itu pimpinan apresiasi dulu kepada rekan-rekan media yang juga meliput untuk seluruh Indonesia. Oh ya, ini gaya kayak begini itu gaya politisi Pak, supaya bisa dilihat di dapilnya. Silakan Mr. Adis Kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3, yang terhormat Pak Kapolri beserta jajaran. Masih teringat di ingatan kami bahwa terakhir kita rapat pengawasan dengan Polri itu sekitar terakhir tanggal 24 Januari tahun 2022, berarti sekitar 8 bulan yang lalu. Pada saat itu kami Komisi 3 memuji dan memberikan apresiasi luar biasa kepada Polri yang saat itu indeks kepercayaan masyarakat tertinggi di antara aparat penegak hukum yang lainnya. Kita tahu saat itu hampir 80% indeks kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tetapi dengan adanya kasus ini, kita tahu bahwa indeks kepercayaan terhadap Polri turun di bawah 50%. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ternyata selain kasus-kasus Brigadir J dan Sambo tersebut, ternyata penurunan ini juga disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup daripada teman-teman Polri di tingkat bawah. Saya mengenal Pak Kapolri, Pak Sigit, Pak Gatot, Pak Agus, Pak Agung, Pak Doviri, Pak Anang, sudah lama. Setiap saya berkomunikasi, saya WA, saya telepon, dan perilaku hidup yang bersangkutan saya lihat. Sampai saat ini biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan. Tetap komunikasi kami baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di bawah Pak, tingkat Dir, Kapolres, sudah seperti raja-raja kecil di daerah. Kadang-kadang kita anggota Komisi 3 telepon saja tidak diangkat, WA tidak dibalas. Ini perilaku-perilaku seperti ini sudah mulai memperlihatkan bahwa barusan jadi Kapolres Dir sudah susah sekali. Perilakunya sudah luar biasa seperti raja di daerah. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka Pak. Sudah mulai pakai cerutu, pasti ada cerutu. Sudah mulai pakai wine, mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya,
itu pakai tas Herpes itu. Hah? Oh. Ini gimana? Ya. Ya. Donat. Herme. Ya itu tadi Herme. Itu sudah gonta-ganti Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa. Kami Bapak Ibu, kami tidak menghalang-halangi teman-teman polisi yang di daerah yang punya mobil banyak, istrinya pakai Herme ganti-ganti, punya rumah. Tetapi gaya hidupnya tidak usah diupload, diperlihatkan. Tak usah. Kita juga tahu mungkin ada upaya atau ayah ibunya semua dulunya sudah punya, tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi janganlah diperlihatkan sehingga membuat masyarakat itu nyinyir. Membuat masyarakat melihat, oh ternyata begini Polri. Padahal tidak begitu. Pak Sigit, Pak Gatot, Pak Agus, Pak Anang ini apalagi. Pak Doviri, Pak Agung, kami kenal lama dan biasa-biasa saja sampai saat ini semua. Tidak ada yang berubah dengan beliau-beliau ini. Gampang sekali komunikasinya. Itu. Dan juga penampilannya juga biasa-biasa saja. Jadi ini yang mungkin harus diubah Pak Kapolri terhadap perilaku kawan-kawan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Dan juga tentunya perlihatkanlah kekompakan satu institusi agar tidak terkesan terpecah belah di dalam institusi Polri tersebut. Semakin Polri ini solid, semakin kuat, masyarakat juga akan melihat bahwa inilah wajah Polri kita. Jangan sampai terpecah belah yang akan membuat institusi ini nanti dikhawatirkan akan semakin terpuruk. Jadi jangan sampai proses-proses penyidikan yang ada di masyarakat itu akan tidak tenang Pak Beni. Ini kita ingin memperbaiki Polri. Selanjutnya terkait dengan kasus ini, saya masih memberikan kepercayaan luar biasa kepada Polri. Saya salut dengan kecepatan Kapolri beserta jajaran dengan membuka tabir ini seterang-terangnya. Jadi kami salut dengan kerja-kerja cermat dari Kapolri yang telah bekerja dengan baik dan juga terbukalah seluruh kasus ini sampai terang benderang. Tetapi Pak Kapolri, masih ada pertanyaan publik yang harus memang dijawab Pak Kapolri. Kenapa harus dijawab? Karena kami khawatir kalau tidak dijawab masyarakat berpikir ada apa dengan kasus ini? Karena kasus-kasus yang lain dengan gamblang Polri itu menyampaikan motif-motif yang menjadi pertanyaan masyarakat. Pertanyaan masyarakat yang paling sering kami dengar, apa yang terjadi di Magelang? Karena kalau yang 8, 9, 10 yang di Jakarta sudah selesai, jelas sekali konkret disampaikan oleh Pak Kapolri baik di luar maupun tadi di dalam rapat ini. Kemudian siapa tersangka utama, siapa yang obstruction of justice, siapa yang turut serta, itu semua jelas sekali. Tetapi terkait dengan motif, kami pun masih tadi mendengar Pak Kapolri bilang bahwa tunggu sampai di persidangan. Nah Pak Kapolri, jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan kembali di tengah masyarakat. Kenapa kasus ini tunggu persidangan? Padahal kasus yang lain itu bisa dibuka terhadap masyarakat. Paling tidak berilah alasan kenapa hal itu bisa menunggu persidangan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan motif kasus ini yang membuat masyarakat menunggu sebenarnya yang terjadi terhadap motif itu apa? Nah, inilah Pak Kapolri hal-hal yang ingin saya tanyakan terkait kasus ini. Kalau yang lain saya pikir sudah gamblang tadi dijelaskan semua secara jelas dan rinci oleh Kapolri jajaran.
Cukup pimpinan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adis. Berikutnya Mas Dismon, kalau ya kita paham. Ini saya izin mengingatkan bahwa kali ini kita berharap kehausan publik dipuaskan, masalah dijernihkan. Jadi fokus ke situ ya. Oke. Kami persilakan Mas Desmond. Terima kasih Ketua. Saya melihat apa yang dipaparkan Pak Kapolri tadi, itulah yang akan berlanjut di pengadilan nantinya. Tapi dampak atau bias dari sebuah proses peristiwa Duren 3 ini muncul hal-hal yang luar biasa yang membuat citra kepolisian itu tidak baik-baik saja. Catatan tidak baik-baik saja inilah yang akan saya ungkap di rapat ini agar masyarakat bisa melihat, mendengar langsung dari jawaban atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Kapolri ke depan. Misal, yang pertama adalah sekian banyak orang yang terlibat dalam kasus PS ini kasus FS. TWG itu ya. Dalam kasus Pak Sambo ini banyak sekali. Tentunya ini berdampak pada tindakan Pak Kapolri terhadap hukuman-hukuman yang terhadap sekian lama ini. Yang kedua, ini ada apa sampai institusi terlibat sebanyak ini? Ada kesan bahwa ini ada geng-gengan di tubuh Polri. Ada kesan bahwa ini suatu kebiasaan yang sudah terjadi untuk saling menutup kasus per kasus. Misalnya saya selalu diingatkan, bagaimana dengan kasus KM50? Ini kan kesannya juga dikeroyok, tertutup. Walaupun dalam proses peradilan, ya, saya jawab bahwa itu sudah berjalan dengan baik. Itu kalau dibuka kasus KM50 ini bicara tentang nopumnya nanti. Insya Allah kalau nopum ada, kita akan pertanyakan ini ke Pak Kapolri. Selanjutnya, kok penasihat Kapolri terlibat dalam kasus ini gitu? Ini ada pertanyaan juga. Kok penasihat terlibat dalam kasus ini? Ada kesan bahwa penasihat Kapolri ini penasihat Kapolri atau penasihat bisa dipakai sama personel yang lain. Nah, catatan-catatan inilah yang sebenarnya bagian dari proses yang merusak citra Polri kalau tidak terjawab dengan baik. Selanjutnya, bias dari semua ini tidak beda muncul suatu diagram-diagram yang seolah-olah saling balas-membalas. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu perang di dalam tubuh Polri. Ini juga yang banyak dipertanyakan. Saya harap di rapat hari ini semuanya terang benderang agar pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita selesaikan hari ini agar kita melihat proses peradilan kita lebih fokus ke sana. Yang ada hari ini adalah bias-bias yang membuat Polri jadi semakin terpuruk. Inilah tantangan yang hari ini harus kita anggota Komisi 3 dan Polri adalah bermitra. Tentunya menjaga marwah. Ya, menjaga marwah institusi kepolisian dan menjaga marwah kita sebagai Komisi 3. Saya pikir itu yang bisa saya respon dari persoalan-persoalan yang nantinya insya Allah ditambahkan sama kawan-kawan untuk diperdalam. Demikian Ketua, terima kasih.